Bagaimana kabar kalian? Milka harap kabar kalian dalam keadaan sehat ya. Udah awal Maret ya kan ya? Puji Tuhan. Ada sukacita di bulan Maret ini? Pasti ada dong. Coba bilang ke kanan kiri kalian, mari bersukacita di dalam Tuhan. Yuk, kita langsung nyanyi aja ya. Kita angkat satu lagu pujian, yaitu Mulia-mulia namanya. Nah, kita akan memasuki firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, Alkitab kita, buku catatan kita, dan pensil atau pulpen. Yaudah, kita berdoa dulu yuk. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat anugerah-Mu. Engkau memelihara, memberkati kami, dan kami dapat beribadah di hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah remaja ini dari awal hingga akhir, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jamah kami dan dimanapun teman-teman berada, berkati Tuhan urapi. Kuserahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema pada hari ini adalah original blessing. Yaudah, kita angkat satu lagu pujian, yaitu Kuperlukan Juru Selamat. Selamat pagi remaja yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa
Pagi hari ini kami sejenak berada di hadapan hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kami. Dan melalui minggu Prapaskah pertama ini, ajarkan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan dalam tutur kata, perbuatan, dan juga sikap hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Bukalah mata hati kami, supaya kami boleh memandang keajaiban firman Allah dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Perkenankanlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk menjalankan tugas panggilan sebagai remaja Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saudara kita mempersiapkan Alkitab di rumah dan saya akan membacakan untuk saudara. Saudara membaca masing-masing. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-28 hingga pasal yang kedua ayat 4a. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Remaja yang dikasih Tuhan, saya akan mengajak remaja untuk nonton sebuah film. Film ini berisi sebuah lagu yang menggambarkan tentang kebersamaan anak-anak meskipun berbeda tempat seperti kita, namun mereka menyatu dalam sebuah lagu. Yang bisa silahkan ikut bernyanyi ya. Blessed days and the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, "How do you do?" They're really saying, "I
saudara-saudara yang dikasih Kristus, tentu menarik bukan? What a wonderful word dari Louis Armstrong, ingin mengatakan bagaimana playing for change, bahwa anak-anak dari berbagai belahan dunia ini, kalau saya mencatat tadi ada Higo, itu dari France, pemain musik pianonya, kemudian ada African Children Choirs dari Uganda, kemudian ada Opa Elliott dari USA, kemudian ada paduan suara anak-anak juga dari West Los Angeles dan juga Prancis, lalu ada Jason Tamba yang memainkan kongo. Luar biasa bukan? Sesuatu yang indah yang dinyanyikan dalam keberagaman baik suku bangsa maupun musik dari berbagai wilayah yang dijadikan satu, sungguh sangat menarik. Karena tema yang mau disampaikan adalah bagaimana playing for change. Berbeda-beda dalam perkumpulan tadi ya, karena tempatnya juga berbeda. Satu hal yang mau disampaikan, untuk membuat sebuah perubahan, maka dimulai dari orang-orang yang mau untuk menyatukan visi dan misinya. Ini sungguh menarik, remaja yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah original blessing. Dari bacaan Kejadian tadi, mengajak kita untuk mensyukuri berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan itu diawali dari apa saja? Mari kita melihatnya. Ya, berkat Tuhan diawali dari bagaimana cara kita menjadikan semua sungguh amat baik. Ini adalah pernyataan dari Kejadian 1 ayat 31a yang mengajak kita untuk bersyukur. Ternyata ketika kita mau untuk bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan mendapati rasa bahagia, rasa damai di dalam diri kita. Nah, perasaan bahagia atau damai itu dimulai dari mana? Yaitu bagaimana cara kita mengawali hari. Kalau tadi anak-anak ya mengawalinya dengan pujian, nyanyian yang dinyanyikan dari berbagai tempat, dijadikan satu, dan mereka mengatakan it's wonderful day, hari yang bahagia. Ya, mereka bisa melihat ya, bahasa syairnya tadi ada bunga mawar ya, mereka bisa melihat ada bayi yang menangis sebagai bentuk pengharapan akan masa depan, karena anak-anak itu adalah lambang masa depan. Jadi ketika bisa mengawali hari dengan gembira riang seperti tadi, maka seharian waktu kita akan diisi dengan sukacita. Dan itu salah satu berkat bagaimana kita merasakan dan kemudian berbagi berkat. Jadi di dalam penciptaan ini diawali dengan firman Tuhan yang mengatakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tuhan memberkati manusia untuk mengelola bumi ini. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada manusia, pilihan makanan yang diberikan, tumbuh-tumbuhan hijau, kepada binatang juga. Tuhan mengatur begitu indah ciptaannya. Dan kemudian Tuhan menghadirkan manusia di dalamnya, dalam rangka untuk mengelola semua ciptaannya. Dan ketika Tuhan mencipta, Tuhan juga beristirahat loh di hari ke-7. Tuhan di dalam penciptaannya mengatakan setiap dia mencipta, semuanya baik. Ketika semuanya baik, maka kita diajak untuk bersyukur bahwa saudara dan saya, remaja yang di rumah, itu juga baik. Ya, tidak berbeda-beda, semuanya sama, diciptakan baik. Jadi kita jangan membuli diri kita sendiri. Kita jangan mengatakan, wah saya jelek, yang lain cakep. Anak itu cakep banget ya, tapi saya minder, saya jelek. Jangan saudara. Karena semua dicipta oleh Tuhan baik adanya. Jangan juga kita terlibat body shaming, mengata-ngatai tubuh kita jelek atau mengatain tubuh orang jelek. Karena kita semua adalah diciptakan Tuhan baik semuanya. Bahkan ketika Tuhan beristirahat di hari ke-7 dan mengatakan bahwa ini adalah hari istirahat karena Tuhan kemudian memberkati semua ciptaannya, itu sungguh luar biasa. Kejadian pasal 1 ayat 31 dan juga Kejadian pasal 2 ketika Tuhan berhenti dari menciptakan dan kemudian memberkati, itu menggambarkan dan sebuah ajakan bahwa kita diajak untuk bersyukur bahwa kita ini mendapatkan original blessing, berkat dari Allah, sehingga kita diajak untuk merasakannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana mengawali hari? Tadi diajak untuk kita tersenyum seperti anak-anak, bersyukur dalam doa dan juga bahagia. Karena bahagia ini akan menciptakan kebahagiaan yang berikutnya.
Lalu kita juga diajak merasakan berkat Tuhan. Ketika bangun, memiliki keluarga, bersyukur, saya masih ada di tengah keluarga, ini berkat. Ketika bangun, merasakan, ternyata opa-oma sudah tidak ada. Mereka bertemu dengan Tuhan, atau hidup bersama dengan Tuhan. Saya sekarang hanya bersama orang tua misalkan. Saya berjumpa dengan orang-orang di sekitar saya yang saat ini juga mengalami pandemi. Itu juga berkat, karena kita sedang diuji dan dicoba. Apakah kita ini kuat melalui situasi pandemi ini? Ya, meskipun kita belum vaksin atau bagi yang sudah vaksin berharap semua mendapatkan vaksinasi, kita tetap merasakan berkat Tuhan di tengah keluarga yang meneguhkan dan menguatkan. Bagi yang masih punya oma opa, bersyukur ya, ada orang-orang yang masih ada orang tua yang memperhatikan, mengawasi, mencintai dan mengasihi kita. Itu juga berkat. Bagi yang sudah tidak memiliki bahkan orang tua, jangan sedih, tetaplah berbahagia, karena keluarga tidak terbatas pada hubungan darah. Orang-orang di sekitar kita, persekutuan di gereja itu juga anggota keluarga kita loh. Keluarga besar kerajaan Allah. Juga sekolah. Kita bersyukur masih bisa sekolah, masih bisa kuliah, masih bisa menikmati sekolah sambil bekerja atau kuliah sambil bekerja. Itu juga berkat Tuhan di tengah situasi kita saat ini. Lalu bagaimana supaya kita bisa mensyukuri, merasakan berkat Tuhan? Jadilah berkat, karena Tuhan sudah memberikan original blessing, berkat asali itu, maka Tuhan juga berharap kita berbagi berkat kepada banyak orang. Jadilah berkat. Bagaimana caranya? Berbagilah kasih Allah. Ceritakanlah kasih Allah itu. Saudara dapat melakukannya dengan memuji Tuhan, bernyanyi, membaca Alkitab, kemudian berbagi kebaikan dimanapun saudara berada. Seperti berbagi ilmu, itu juga berbagi kebaikan. Orang tua nggak ngerti cara menggunakan gadget, diajarin, ditolong. Orang lain nggak ngerti menggunakan gadget, ini gimana nih aplikasi dan sebagainya. Kalau kita mengenal orang tersebut, tolonglah. Supaya mereka juga merasakan kebahagiaan. Ternyata anak remaja sekarang masih menghormati orang-orang tua dan mau respect ataupun peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian juga melayani, seperti kakak sekolah minggu ini yang berbagi kisah dengan remaja atau anak-anak sekolah minggu. Kalian juga dinanti loh pelayanannya, bagaimana kita mengekspresikan kasih Allah, berkat Allah, original blessing itu di dalam kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Mother Teresa, jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan cinta yang besar, lakukan dengan sedikit cinta. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan sedikit cinta, lakukan saja. Menjadi berkat seperti itu, saudara. Bagaimana kita menikmati original blessing dari Allah, tapi di sisi lain kita mensyukuri berkat Tuhan dengan terus memberkati orang lain. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, yuk jadi berkat. Jangan seperti situasi orang Rusia dan yang saat ini sedang berperang dengan negara Ukraina. Itu bukan hal baik. Itu bukan berkat. Berkat itu tidak egois. Berkat itu tidak menindas. Berkat itu tidak memaksakan kehendak. Karena berkat itu juga adalah kasih yang dibagikan kepada semua orang. Yuk kita doakan orang-orang yang masih perang dalam situasi pandemi, supaya mereka dalam segala situasi tetap bisa mensyukuri karya Allah. Mari kita berbagi berkat kepada orang-orang, dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kemudian saya mengajak remaja juga berdoa Bapa kami sebagai penutup. Mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami belajar mengenal original blessing, berkat yang Tuhan berikan dari awal penciptaan. Karena itu kami patut mensyukuri bahwa Tuhan menciptakan semua dengan sangat baik, termasuk manusia di dalamnya. Jadi ajari kami untuk berbahagia bahwa tubuh kami, wajah kami, tangan, kaki kami, semuanya adalah ciptaan Tuhan yang sangat baik.
Pakailah kami untuk menjadi berkat Tuhan, untuk memberkati orang-orang karena Tuhan sudah memberkati kami. Gunakan tangan, mulut, mata kami, dan kaki kami untuk melakukan hal-hal baik. Sertai kami di dalam sekolah, kuliah, pekerjaan kami, agar kami boleh menjadi remaja yang betul-betul mencitrakan kasih Allah dengan kebahagiaan yang kami miliki, dengan sharing, dengan berbagi ilmu, dengan tersenyum, dan mengajak orang lain berbahagia. Karena itulah cara kami berbagi berkat di tengah kehidupan. Dan bentuklah kami sebagai remaja Tuhan, remaja yang takut akan Tuhan, sehingga kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti ujian dan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh, dan menghasilkan nilai yang baik. Berdoa juga untuk orang tua supaya makin teguh dan bersemangat di dalam mencari kehendak Tuhan melalui pekerjaan mereka. Berdoa juga bagi dunia pada saat ini yang masih dalam situasi pandemi. Ringankan mereka yang menjadi korban di seluruh dunia. Ringankan juga dan berkati para dokter, tenaga kesehatan yang berkorban menjadi orang-orang terdepan untuk menolong, menyelamatkan mereka yang terkena korban COVID. Bagi para penyintas, mereka boleh mensyukuri karya kasih Allah senantiasa. Berkati remaja Tuhan juga, bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan kasih setia dan rahmat. Bagi mereka yang bergumul di dalam kehidupannya, Tuhan juga boleh berkati. Bagi mereka yang berdisabilitas, Tuhan juga boleh semangati untuk terus berkarya. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan dengan penuh syukur bersama dengan segenap aktivitas dari remaja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan boleh berkati. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana dengan firman-Nya? Sangat memberkati kan? Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan persembahan, bisa menitipkan kedua orang tua atau datang langsung ke pastori. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu lagu pujian yuk, biar tambah semangat, yaitu Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Oke, ibadah kita sudah selesai nih teman-teman. Seperti biasa, Milka mengingatkan tetap jaga kesehatan, prokesnya juga, dan kita doakan yang di luar sana siapapun yang lagi isoman atau lagi sedang sakit yang lain, kita doakan cepat sembuh, cepat pulih, dan kita doakan untuk Indonesia biar enggak banyak terkena lagi di warga Indonesianya. Yaudah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ibadah ya. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.